Selamat malam, perkenalkan namaku Anita. Aku asli dari Jawa Timur. Kali ini aku akan menceritakan kisah dari temen aku. Terima kasih sebelumnya buat para pendengar ataupun yang siap mendengarkan cerita aku dan ngeluangin waktunya juga buat dengerin cerita aku. Terima kasih. Oke, langsung aja guys. Aku ambil dari kisahnya temen aku sendiri nih. Jadi temen aku ini seorang cewek ya. Dia berinisial I. Pada awalnya tuh dia emang orangnya sama kayak kita. Dia orang normal. Tapi dia itu orangnya suka mencoba. Suatu ketika dia datang ke sebuah kota. Di situ dia ikut perguruan persilatan. Ya, salah satu perguruan persilatan. Gak mungkin ya aku ngomong nyebut merek gitu. Jadi dia itu mengikuti perguruan di suatu organisasi persilatan di suatu kota di Jawa Timur. Setelah itu ada satu gurunya yang mempunyai kelebihan. Dia bisa membuka mata batin seorang, itu pun kalau yang dibuka mata batinnya mau. Temen aku ini orangnya penasaran gitu. Dia nggak percaya akan hal-hal seperti itu. Dia nggak percaya. Dia ngerasa dia tuh berani. Dia ngerasa dia punya pendirian. Kalau gue gak ganggu, gue gak akan kenapa-napa. Kalau gue gak ganggu dia, makhluk halus maksudnya, gak akan ada apa-apa gitu. Berhubung penasarannya dia itu lebih tinggi, dia punya rasa keingintahuannya lebih tinggi, dia nyoba ke gurunya. Dia mau ngikutin ritual, ngikutin syarat supaya dia itu bisa dibuka mata batinnya. Pada suatu ketika si gurunya tuh nyetujuin kalau dia tuh akan dibuka mata batinnya. Pada suatu malam itu dia di ritual, dia disuruh bawa kembang 7 rupa ya, gak tahu kembang apa itu. Terus dia itu disuruh mandi kembang dan lain-lain. Aku gak tahu ritualnya, dia gak cerita. Tapi di situ dia jelas di ritual supaya dia bisa dibuka mata batinnya. Setelah 2 hari 3 hari dia kembali ke kotanya, satu kota dengan saya. Kebetulan dia teman kerja saya. Dia ngerasa biasa sebenarnya. Dia ngerasa gak ada apa-apa. 1 hari, 2 hari, 3 hari, bahkan sebelum sampai dia haid, dia itu merasa gak pernah ngerasain ada apa-apa. Dia gak pernah ngerasain kalau aku gini lihat ini enggak. Dia tuh malah sombong orangnya. Dia tuh ngerasa kalau dia tuh gak percaya. Dia malah bilang ke aku, tuh kan aku bilang juga apa, kalau buka mata batin tuh gak ngaruh. Dia bilang gitu. Terus aku bilang, gak boleh ngomong gitu Pak Mali. Tapi dia tuh kekeh sama pendirian. Dia bilang gak ada apa-apa, bukti nih gue gak kenapa-napa, gue gak lihat apa-apa tuh. Dia tuh sompral gitu lah. Kalau orang Sunda mah bilangnya sompral gitu. Kan gak boleh. Suatu hari ketika dia di bulan itu, dia tuh belum haid. Ketika dia haid hari pertama, dia ngerasain kalau dia itu bisa ngelihat apapun itu di sekitarnya dia. Mentalnya langsung drop guys, langsung down. Itu waktu dia lagi jaga sama aku. Dia seorang polwan di Kesatuan Jawa Timur. Dia bertugas di, gak aku sebutin lah ya, nanti tahu deh. Ya intinya dia bertugas di situ. Pada suatu ketika dia itu haid, terus dia itu lihat ada makhluk halus di sekitarnya, di sekelilingnya. Bahkan dia sampai gak berani ngomong, dia sampai gak bisa ngomong, dia sampai bingung dia harus gimana. Dia pun gak berani mau buka mata. Terus gue tanya nih, kenapa lu? Gak biasanya pucet tuh wajahmu. Dia bilang gak apa-apa, aku dilepen.
tapi kelihatan gerak-gerik dia itu kayak ketakutan. Dia gak berani ke toilet, dia gak ngomong sama sekali, dia lebih ke cenderung ke diem. Aku kan curiga nih, kenapa nih anak? Terus aku tanya, kenapa? Ada apa? Gak apa, bilang aja, mungkin ada masalah. Ternyata dia cerita, dia lihat makhluk halus di sekitar jalan raya, di sekitar area sudut-sudut ruangan. Bahkan misalnya aku tanya nih, itu ada apa? Dia tuh sebenarnya tahu di situ ada apa, dia tapi gak ngomong. Dia cuma bilang, maaf aku gak ganggu. Dia tuh kayak sindrom sendiri, dia tuh kayak ketakutan sendiri gitu. Kan gue lucu ya, dia anak kenapa? Tapi dia itu setiap halangan pasti dia tuh kesurupan. Gue kalau lagi sama dia tuh kadang aneh kan. Jadi kalau gue di jalan sama dia tuh ya, jalan gitu, terus tiba-tiba tuh dibilang, awas jangan diinjek, jangan diinjek. Apanya yang jangan diinjek? Karena aku nggak tahu, nggak lihat. Dia itu bisa lihat. Jadi setiap langkah, setiap dia mengendarai sepeda motor, setiap dia dimanapun dia berada, kalau dia lihat makhluk kayak gitu, dia tuh selalu bilang, awas jangan diinjek, awas jangan dideketin, awas jangan didudukin. Jadi kan kita yang nggak tahu jadi takut sendiri gitu. Gue bilang, aduh, kenapa setiap dia haid dia selalu kumat, kadang dia kesurupan, kadang dia itu ngerasa kalau dia itu ada yang ngikutin gitu. Jadi aneh gitu. Yaitu dia karena mau buka mata batinnya itu dia lebih percaya sama pendiriannya, ternyata zong. Terus kalau dia lagi jalan sama siapapun, lagi dimanapun, pokoknya waktu posisi dia haid, dia itu pasti kumat. Kalau dia lagi haid itu pasti kalau ada apa-apa, ada yang lewat, ada yang anak kecil ataupun gimana, mainan anak kecil pun ada di tangga gitu atau di kursi. Temennya mau jalan, temennya mau duduk, itu dia nggak boleh. Jangan didudukin, jangan diinjek, jangan. Kan kita yang normal kan mana tahu isi pikiran dia, mana tahu apa yang dilihat, kita kan nggak tahu. Kita tuh jengkel sendiri. Akhirnya kita ada inisiatif mau bawa dia ke orang pintar. Terus waktu kita juga bilang ke orang tuanya gitu, ngasih gimana lah ini solusinya itu biar enak, biar kita sama nyamannya. Kita kerja nggak enak, kita kerja nggak nyaman kalau dia kayak gitu. Iya, setiap hari dia nggak masalah kalau dia nggak lagi halangan, tapi kalau dia lagi haid itu teman-temannya sumpah super repot sama dia, karena apa yang dia lihat itu dia larang semua. Bahkan kalau naik sepeda motor pun dia kalau ada yang lewat ataupun ada yang menghalangi, dia tuh selalu pelan-pelan, selalu minggir-minggir sendiri. Kan kita khawatir sama keadaannya dia. Ya kita ke keluarganya langsung, terus sama keluarganya didatengin dia ini, terus dikasih kalung sama ada jimatnya juga. Terus tapi mohon maaf ya, dia emang jarang ibadah sih, dia emang orangnya susah gitu. Kita yang kita nggak menilai agamanya ya, tapi yang sehari-hari kita lihat ya seperti itu gitu. Terus dikasih kalung itu, suatu ketika waktu dia kesurupan, kalung itu dicopot sama dia tuh. Kayak dia tuh ngerasa kalau emang ini kalung ini yang jagain, dia tuh gak mau dicopot, dibuang, dilempar. Gue takut nih ya, namanya orang kesurupan, dikasih uya nih sama teman gue, dikasih uya, terus dikasih bacaan-bacaan, dia malah marah, malah tambah jadi, malah ngamuk gitu. Terus waktu ketika waktu dia udah sadar, ya masih pingsan sedikit lah. Jadi teman gue, terus yang cowok ya depan, teman gue yang kesurupan tuh di tengah, terus gue di belakang. Gue takut guys, megangin dia tuh sambil, ya Allah jangan sampai dia tuh kumat lagi. Karena setiap dia ngelihat apapun itu yang menakutkan ataupun dia ngelamun, itu pasti dia tuh kemasukan. Itu waktu posisi dia lagi haid. Kecuali kalau dia gak lagi haid, dia gak masalah, dia gak pernah ganggu, gak pernah kemasukan apa-apa gitu.
kadang ngawurnya dia tuh kalau udah kemasukan tuh aduh, kadang jalan sendiri, dia nyelakain diri sendiri, marah-marah, tiba-tiba ketawa. Kita kan takut ya, kita kan nggak pernah seperti itu gitu. Terus waktu itu tetap gak mempan. Ternyata orang tuanya minta ke perguruannya itu, nyari tahu siapa sih yang udah ngebukain mata batinnya dia. Terus ternyata guru itu bilang itu permintaan anaknya sendiri gitu, bukan dari pihak perguruannya. Kebetulan nggak semua emang kayak gitu ya, cuma kebetulan gurunya tuh punya ilmu, punya kelebihan, dia bisa buka mata batin karena dia juga pemain dari jalan kepang. Kalau di situ jalan kepang alias kuda lumping lah ya, kan itu kan emang kayak gitu teman-temannya ya. Jadi si guru itu dia juga kebetulan pemain kuda jalan atau kuda lumping lah kalau istilahnya bahasa Indonesianya. Terus dibawalah teman gue ke tempatnya si bapak itu, si gurunya itu. Teman gue tetap gak mau, susah. Akhirnya diruqyah, dikembaliin, dikirain orang tuanya udah selesai. Ternyata belum selesai, tetap masih nempel, dia tuh tetap masih kumat gitu loh. Kita kan kasihan, dia seperti itu udah berjalan setahun 2 tahun, dia setiap halangan dia selalu kelihatan. Tapi kalau untuk kesurupannya dia nggak selalu setiap bulan, cuma setiap halangan dia kelihatan. Tapi dia kesurupannya tuh cuma kayak ngelamun, pasti dia kemasukan gitu. Jadi dia kalau halangan tuh dia parno sendiri dia. Kita juga ya mau deket tuh takut apa yang udah dia lakuin, dia nyelakain orang, dia nyelakain diri sendiri juga. Kalau udah dia kesurupan tuh dia nggak inget apa-apa kan, emang nggak inget apa-apa ya kalau orang kesurupan. Terus suatu ketika tuh dia ada yang mau deketin gitu, yang deketin juga teman gue sendiri sih, teman satu kerjaan sama dia juga, inisialnya DP aja ya. Terus si cowok itu punya kelebihan, dia itu anaknya Pak Ustadz gitu. Terus tapi dia itu nggak pernah takut, malah dia tuh yang bantuin si cewek ini bisa gimana caranya bisa normal lagi, bisa kembali ke kayak biasanya gitu. Setiap dia kumat gitu, si cowok itu selalu bantuin gimana caranya dia tuh nggak kayak gitu lagi, sembuh gitu. Terus mereka itu pacaran 6 bulan ya. Terus mereka itu nikah. Setelah menikah anehnya kebiasaan si cewek itu hilang. Aku nggak tahu ya apa yang dilakuin sama suaminya. Aku juga nggak paham apa yang dilakuin sama keluarga si suaminya. Itu karena dia bilang privasi. Jadi aku mohon maaf nggak tahu gimana caranya si cewek itu bisa sembuh dari sindromnya, dari penyakitnya lah. Kalau aku bilang itu dari penyakitnya itu aku nggak tahu, karena aku tanya udah nggak kumat lagi gitu. Tapi setelah menikah sama si DP tadi emang kebetulan dia anaknya Pak Ustadz. Dia emang ya bisa dibilang dia juga pinter lah dalam hal agama gitu. Setelah menikah masih aktif kerja tuh, yang inisial I nya tuh masih kerja. Terus 1 bulan 2 bulan tuh dia masih tetap bisa lihat, cuma dia nggak separah dulu waktu masih bujangan. Dia tuh kesurupan, dikit-dikit kesurupan, dia nggak. Setelah dia menikah dapat 1 bulan 2 bulan 3 bulan tuh dia ada perubahan. Dia ngerasa dia udah biasa gitu, udah kebal sama apa yang dia lihat tuh, dia udah biasa. Dia cuma ya Allah gitu aja, astagfirullah gitu, cuma bilang gitu. Dia nggak sampai murung ketakutan, dia udah kayak biasalah orang nggak kenal. Aku tanya malah, gimana sih perasaannya kalau kamu lihat makhluk halus di dekat kamu kenapa sekarang kok nggak takut? Dia bilang, aku anggap dia manusia yang nggak saling kenal. Ya gimana lah kita ya, kalau ke orang yang nggak saling kenal kan
pasti cuek kan. Dia pun sama seperti itu gitu. Dan aku tanya nih, kok bisa kamu sekarang udah nggak kemasukan lagi? Ya berkat suami aku. Ya nggak tahu ya apa yang dibuat suaminya, tapi yang jelas dia nggak mau cerita nih. Terus tapi kalau setelah nikah itu dia emang masih bisa lihat sih, masih bisa, cuma dia lebih tenang gitu, nggak kayak dulu. Dia kalau dulu nih dia lihat nih dia takut, dia tuh parno sendiri, terus dia kadang-kadang diem murung kesurupan, terus ada temennya yang jalan, papa mbak bu jangan diinjak. Kita kan yang nggak tahu, kita yang normal kan nggak lihat ada apa di depan kita, ada apa di samping kita, apa yang mau kita dudukin, kita nggak tahu, tapi dia yang lihat gitu loh. Kita yang parno sendiri, dia yang heboh. Tapi setelah menikah dia tuh ngerasa mungkin nggak tahu ya kenapa berubah, tapi aku sih pribadi ngerasa dia udah berubah. Dia udah nggak pernah teriak-teriak lagi, dia udah nggak pernah kesurupan lagi, dia juga udah nggak pernah ketakutan. Karena setiap haid aku selalu mantau dia. Kita kan jaga cuma 3 orang ceweknya. Terus aku selalu tanya, kamu lagi haid, karena aku antisipasi gitu loh, biar aku tuh ada temennya kalau ada apa-apa sama dia, karena aku nggak bisa ngatasin sendiri gitu. Tapi setelah dia menikah, dia ada perubahan, dia lebih ke tenang, lebih ke santai gitu, dia nggak pernah kumat lagi. Jadi aku mastiin, kamu halangan, kamu haid? Iya aku haid. Aku lihat tuh dia udah kayak biasa gitu ya, seperti tadi yang aku bilang. Aku tanya, kenapa kamu kok udah biasa ya? Dia bilang kan tadi, ya karena aku anggap semua itu orang asing, manusia yang gak kenal. Jadi dia tuh udah biasa, karena dunianya sama dunia kita tuh beda. Dia bilang gitu. Oh ada perubahan nih, ternyata efek atau pengaruh dari suaminya. Tapi ya tadi saya gak tahu itu apa yang diperbuat suaminya. Setelah dia nikah dapat 7 bulan, dia punya anak gitu. Dia punya anak, terus dia resign dari pekerjaannya, dia keluar, terus dia ya hamil gitu, terus dia punya anak. Setelah aku tanya kabarnya setiap hari sih setelah dia melahirkan, gimana kabarmu, terus tapi anehnya itu setelah dia melahirkan itu dia udah nggak pernah ngerasain apa-apa lagi gitu. Dia udah sembuh dari apa yang dia lakuin selama ini tuh. Kayak dia pernah lihat makhluk halus, terus kayak dia kesurupan gitu. Dia itu kayak ngerasa udah sembuh gitu. Bahkan dia ngerasa waktu ngelahirin anaknya itu dia ngerasa gampang banget, nggak ada rasa sakit, nggak ada rasa kayak orang melahirkan tuh gimana ya, mules gitu. Dia nggak, dia kayak selumur gitu, kayak gampang gitu. Terus waktu ditanyain sama gurunya yang di persilatan itu, gurunya bilang ya semoga aja itu membuang sialnya lewat anak gitu, lewat melahirkan gitu. Semoga aja nggak nurun ke anaknya ya. Itulah ceritanya yang saya alami teman saya selama kenal dari 3 tahun 4 tahunan lah ya. Dan sekarang dia udah punya anak, udah punya keluarga, udah punya suami, udah normal. Dia udah nggak pernah lihat apa-apa lagi, dia udah sembuh. Dan aku nggak tahu apa yang buat dia sembuh tuh, aku nggak tahu ya. Mungkin ada trik khusus lah, karena suaminya itu orang pintar juga, maksudnya orang ahli agama lah. Mungkin setiap hari entah diruqyah, entah diapain mungkin ya. Semoga aja cukup sampai di ibunya, nggak sampai nurun ke anaknya gitu. Kita kan nggak tahu, anaknya masih umur 1 tahun 2 tahun lah sekarang. Kita nggak tahu kedepannya anaknya kayak gimana, kita nggak tahu. Yang jelas aku senang temen aku udah ngerasa normal lagi, nggak kayak
nggak kayak dulu dia nggak parah gitu. Ya semoga aja cukup sampai di ibunya, nggak sampai ke anaknya atau ketujuh turunannya. Ya terima kasih guys, cerita aku. Terima kasih udah dengerin. Maaf kalau misalnya ceritanya agak gak jelas atau ada unsur kesamaan ataupun salah kata, tapi ini asli diambil dari teman kerja aku sendiri. Ya terima kasih udah dengerin. Terima kasih juga buat host ataupun teman aku, Mas Iqbal. Terima kasih udah ngasih kesempatan buat aku cerita. Semoga bermanfaat buat kalian, menghibur buat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.